Bentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, bahwa kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pemupukan yang efektif, ya, efisien, juga tepat, yang pada prinsipnya itu akan menjadikan tanaman itu sehat, ya, sehat, juga tanahnya tetap subur, terus juga pertumbuhannya juga bagus, yang tentunya hasil panennya akan melimpah. Oke, kita sepakat ya bahwa pupuk itu adalah satu bahan yang nantinya fungsi pupuk ini dalam rangka untuk memberikan pasokan yang akan memacu pada tingkat pertumbuhan, ya, baik pertumbuhan di awal, vegetatif maupun generatif. Tapi satu hal yang penting dalam pemupukan ini, jangan sampai kita memberikan makanan tapi memberikan dampak efek negatif. Nah, inilah pentingnya kita akan bisa memilah dan memilih pupuk mana yang harus kita gunakan. Ya. Sebab di dalam dunia pertanian ini ada yang namanya pupuk organik, ya, ada pupuk anorganik. Nah, kedua-duanya ini ya merupakan nutrisi, hanya berbeda dalam proses bahannya, ya. Kalau bahan yang organik berarti itu benar-benar dari bahan alami. Kalau yang anorganik atau istilah yang kimia, ya, itu sintetis, artinya dibuat oleh pabrikan. Nah, dari sekian pupuk yang harus kita berikan, ya, kita harus tahu kebutuhan pupuk itu, ya. Ada istilah pupuk makro, artinya pupuk yang benar-benar dibutuhkannya urgen dan itu dalam kapasitas ataupun kebutuhan yang banyak. Ya, makro itu terdiri dari makro primer dan makro sekunder. Nah, makro primer itu apa saja sih sebetulnya? Makro primer itu ya nitrogen, ya. Ada N, ada fosfat P, ada K, kalium. Biasa petani bilangnya itu NPK. Nah, NPK ini merupakan satu hal yang menurut kebutuhan yang paling mendasar. Terus yang berikutnya juga ada yang namanya makro sekunder, ya. Makro sekunder ini diantaranya magnesium, kalsium, dan sulfur. Ini yang dikatakan makro, kebutuhannya banyak dan dosisnya harus tepat. Semuanya akan memberikan dampak kepada proses pertumbuhan. Yang lebih penting lagi, selain kita mupuk, juga kita memberikan satu perawatan, terutama ke bagian tanahnya. Kembali kepada pemupukan, Bapak Ibu sekalian, sahabat petani Indonesia, sahabat Eco Farming, sahabat mitra PT BES, ya, bahwa pemupukan yang selanjutnya, ya, pupuk mikro, ya. Pupuk mikro ini, ya, diantaranya ada klor, ada Fe, ada mangan, ada molibdenum, ada zinc, ya. Terus juga ada kuprum, ya, tembaga, ya. Ada lagi adalah boron. Masing-masing ada fungsi dan peran yang berbeda-beda. Intinya pupuk mikro ini dalam rangka menaikkan kualitas. Kalau kuantitas, makronya. Ingat di alam ini, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat petani Indonesia, bahwa alam sudah memiliki satu keseimbangan. Sang Maha Pencipta, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajari kepada hamba-hambanya atau mengajari pada manusia cara memupuk dengan cara menghujani. Makanya ini inspirasi daripada penyemprotan pemupukan ini adalah hujan yang seringkali terjadi, ya. Dengan hujan ini akan tumbuh subur, ya, rumput atau mungkin juga tanaman-tanaman yang kita tanami, bahkan yang tidak kita sengaja tanamin akan tumbuh. Jadi sebenarnya hujan ini satu hal yang memberikan satu edukasi buat kita semua, khusus para petani. Jadi metode pemupukan yang paling efektif dari sekian metode yang lain itu adalah dengan cara spray, seperti layaknya hujan. Nah, hujan ini memberikan satu arti bahwa
di daun, ya terutama bagian daun, ada yang namanya stomata. Nah, stomata ini sangat kecil sekali, sehingga untuk bisa masuk itu harus dalam partikel yang lebih kecil. Makanya dalam kuncinya kita spray, itu kita harus benar-benar mengambil pilihan, ya terlepas kapasitas tangki ini ya. Tapi yang terpenting itu adalah nozzle. Nozzle itu semacam penyemburannya itu benar-benar harus halus sekali, bagaikan kabut. Nah, itu yang terpenting ya. Itu dari sekian kita belajar dari alam bahwa hujan itu adalah cara memupuk yang secara alami ya. Bahkan di air hujan itu sendiri terkandung berbagai jenis unsur-unsur hara ya. Salah satu yang paling dominan adalah nitrogen. Nitrogen itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan vegetatif. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, sahabat petani ya, mupuk itu satu hal yang memang dikatakan wajib ya, karena tanaman itu butuh makan, butuh hidup, butuh berkembang, itu harus ada pasokan nutrisi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sahabat petani Indonesia ya, yang namanya pemupukan ya perlu kita pahami ya. Selain kita juga harus memiliki beberapa cara ataupun beberapa metode. Nah, kita ada istilah yang namanya 5T. Nah, 5T itu apa? Yang pertama, T-nya itu tepat jenis ya. Tadi saya katakan pupuk itu berbagai macam ya. Mulai dari makro, mikro, ada makro primer, makro sekunder. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih ya. Jenis pupuk yang mana yang tepat. Yang pasti 13 macam unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yang 13 itu harus benar-benar dipahami ya. Mulai dari makro primer, NPK, makro primer sekunder yaitu kalsium, magnesium dan sulfur. Begitupun dengan unsur mikro ya. Semuanya 7 ya. Nah, itu semua harus benar-benar kita pahami kapan waktunya. Nah, makanya 5T ini jenisnya harus benar-benar kita sesuaikan ya. Yang pasti semua tanaman itu butuh kebutuhan unsur hara yang sama. Ya. Yang membedakan nanti ya dari jenis-jenis ini, jenis-jenis pupuk yang kita berikan, kita harus tahu tanaman sayuran, tanaman padi, tanaman tahunan, musiman. Nah, kalau musiman ya kategorinya itu tanaman yang umurnya itu di bawah 1 tahun, itu namanya musiman. Kalau tanaman tahunan yang pasti lebih dari 1 tahun dong, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa memilah jenis pupuk itu ya, dan berapa periodiknya dari hari ataupun minggu ataupun bulan dalam 1 tahunnya. Nah, itu juga harus penting dipahami, karena ini semua akan memberikan dampak ya kepada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Artinya kita harus bisa mengerti terhadap tanaman. Jadi kita harus tepat ya, selain jenis yang kita tawarkan, jenis pupuknya itu apa. Yang kedua ya, dari tepat itu tepat waktunya. Nah, waktunya kapan dalam pemupukan itu? Yang efektif ya, pemupukan itu terutama untuk sasaran ke tanaman ya, itu pagi hari. Jam berapa sih yang tepatnya? Yang pasti kalau yang lebih efektif itu 2 jam dari semenjak waktu subuh. Ya, waktu subuh berarti sekitar ya, kalau sekarang sekitar jam 5 kurang lah. Jadi 2 jam kemudian sekitar jam 7 ya. Dan waktunya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Waktu yang tepat yaitu pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena di sini akan terjadi proses fotosintesa untuk aplikasi pemupukan ke tanaman. Nah, itu sampai jam 10 aja. Nah, itu yang efektif, yaitu tepat waktunya. Memupuk sore hari, apakah bisa Pak? Nah, sebetulnya bukan masalah bisa dan nggak bisa. Itu tergantung kita melakukannya. Cuman hanya saja efektif atau tidak. Nah, ini bahasa efektif itu sesuatu yang memang tepat gitu. Kita memberikan sesuatu yang benar-benar sesuai kebutuhan tanaman dan sesuai pada saat yang dibutuhkan juga. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat petani Indonesia ya, pada prinsipnya kalau untuk pemupukan dasar paling tidak dilakukan itu adalah sebelum tanam. Jeda paling pendeknya itu 5 hari sebelum tanam. Bagaimana Pak kalau misalnya dilakukannya itu
lebih dari 5 hari, misalnya 2 minggu atau pada saat olah tanah itu juga nggak masalah. Karena pada saat kita memupuk ke tanah itu yang akan lebih efektif begini ya. Ini cerita sedikit tentang masalah pengelolaan tanah. Sebetulnya ini bagian bukan pemupukan tapi ada hubungannya dengan pemupukan. Yang pertama ya, bahwa dalam mengolah tanah kita paling tidak di situ akan ada tanaman sisa bekas panen. Nah, sisa bekas panen ini sebaiknya jangan dibakar. Kita harus memanfaatkan sisa tanaman. Mungkin kalau tanaman padi semacam jerami ya. Kalau di tanaman tahunan mungkin kayak sawit, berarti bekas pelepah yang tua atau yang sudah kering itu dipangkas, terus kita cacah. Itu tujuannya dicacah adalah untuk mempercepat proses penguraiannya. Daun yang jatuh, nah itu juga menjadi bahan-bahan organik yang bisa dijadikan pupuk kembali. Intinya seperti itu. Nah, yang penting di awal itu kita mengolah bahan-bahan sisa tanaman. Mungkin juga sisa rumput yang tersisa itu bisa menjadi pupuk nantinya. Nah, saya memberikan satu gambaran untuk tanaman padi ya. Tanam padi dulu aja. Tanaman padi apabila kita setelah panen, nah kita harus bisa bekas-bekas jeraminya itu bisa diratakan ke tanah ya. Kemudian setelah kira-kira ada air, entah itu hujan, entah itu dari saluran air masuk ke petakan. Nah, di situ terjadi perendaman minimal 6 jam. Lalu kemudian setelah 6 jam itu kita semprot dengan pupuk organik yang mengandung bakteri. Nah, ini pupuk termasuk kategori pupuk hayati, artinya pupuk yang mengandung mikroba yang akan membantu terhadap proses penguraian bahan-bahan yang ada menjadi pupuk kembali. Nah, inilah maknanya bahwa kita ini memupuk bukan sekedar memberi nutrisi tapi merawat tanahnya. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.